Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang menyajikan sejumlah informasi seputar kota Balikpapan bersama saya Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan kali ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menerima bantuan berupa ponsel Android dan laptop. Ponsel Android dan laptop ini akan diberikan kepada murid yang tidak memilikinya untuk proses belajar mengajar secara online. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada Rabu pagi menerima bantuan berupa ponsel Android dari Ormas Gepak Kuning Kaltim yang nantinya diperuntukkan bagi murid yang tidak memiliki ponsel dalam melakukan pembelajaran online atau daring. Pemberian bantuan 5 ponsel dilakukan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Ruhui Rahayu, Balikpapan Selatan. Hingga saat ini bantuan berupa ponsel Android dan laptop yang diberikan oleh warga sebanyak 469 buah dengan rincian 458 ponsel Android dan 11 laptop. Ponsel dan laptop ini akan diberikan kepada pihak sekolah yang sudah memberikan datanya dari sekolah SD, SMP hingga SMA yang ada di Balikpapan. Pemberian ponsel dan laptop ini akan dilakukan tepat pada perayaan HUT RI ke-75 tahun. Anggota Ormas Gepak Kuning Kaltim Lutfi mengatakan, kita mengetahui dampak dari pandemi COVID-19 bukan hanya pada kesehatan saja, namun juga berimbas pada dunia pendidikan, di mana saat ini pembelajaran melalui daring atau online dan banyak murid yang tidak memiliki ponsel Android. Dengan bantuan ponsel Android yang diberikan dapat membantu proses kegiatan belajar. Ya, pertama kita tahu dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya pada persoalan kesehatan tetapi juga berdampak pada dunia pendidikan. Nah, kita tahu juga bahwa di dunia pendidikan kita sekarang ini dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan kita sangat perlu adanya device atau perangkat yang mensupport dengan proses pembelajaran seperti PJJ tersebut dalam metode daring ya, dalam jaringan. Oleh karena itu Gepak pada hari ini berusaha untuk menyambut baik, berusaha untuk peduli juga terhadap anak-anak kita di Kota Balikpapan yang dalam hal ini sangat membutuhkan device atau perangkat yang cocok dengan metode pembelajaran sesuai dengan yang telah diedarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan, bahwa kita melakukan metode pembelajaran dalam jaringan atau proses pembelajaran jarak jauh. Ada berapa unit yang Sementara ini kita masih mengupayakan 5. Doakan saja teman-teman semua, mudah-mudahan Gepak ada rezeki lagi. Amin. Jadi bisa memberikan lagi bantuan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, alhamdulillah sampai kemarin itu kami mendapatkan 469, terdiri dari 458 HP Android, 11 laptop. Dan hari ini alhamdulillah sudah ada 2 komponen yang datang. Tadi pagi ada Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan istri-istri dari ASN Disdikbud. Kemudian hari ini ada teman-teman dari Gepak Kuning, Pak Prof dan teman-teman mendonasikan juga HP Android buat kita. Insya Allah kalau kepedulian dari masyarakat Kota Balikpapan ini diberikan kepada kita, seperti penjelasan dari Gepak Kuning tadi, bahwa tujuannya agar anak-anak kita yang memerlukan perangkat pembelajaran itu bisa terpenuhi. Karena intinya perangkat, karena nanti kalau setelah perangkat kita bagikan, tahapan kami selanjutnya adalah menyediakan wifi gratis di tempat-tempat tertentu. Setelah pemenuhan ponsel Android untuk pembelajaran, maka kedepannya Disdikbud Balikpapan akan menyiapkan wifi gratis yang bisa digunakan untuk proses belajar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Bea dan Cukai Balikpapan memusnahkan barang ilegal berupa rokok, miras, sektois dengan cara dibakar. Barang ilegal ini merugikan negara sebesar Rp684 juta. Kepabeanan Bea dan Cukai atau KPPBC tipe Madya Pabean B Balikpapan pada Rabu siang memusnahkan barang ilegal hasil penindakan tahun 2020. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor KPPBC Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota. Pemusnahan barang ilegal berupa rokok tanpa cukai sebanyak 539.419 batang rokok, minuman keras dan juga sektois hasil penindakan yang dilakukan Bea dan Cukai Pabean B Balikpapan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar untuk rokok ilegal dan menuangkan minuman ilegal ke dalam drum plastik. Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan Firman Sane Hanafiah mengatakan barang ilegal berupa rokok, miras, sektoi ini dimusnahkan yang merupakan hasil penindakan tahun 2020. Kerugian negara akibat barang ilegal mencapai Rp684 juta. Pengusaha kita hari ini itu ada dari dua kegiatan, satu penindakan dari operasi, satu itu barang-barang yang tidak memenuhi izin larangan pembatasan. Dari penindakan ini itu ada dari kurang lebih 539.419 batang rokok ilegal, kemudian 8 botol hasil pengolahan tembakau lainnya APTL ya, jadi kalau tahu vape tahu kan ya. Nah itu APTL namanya, sekarang wajib cukai. Kemudian ada 96 botol MML ilegal, sedangkan dari hasil barang-barang hasil penindakan barang dari Lartas yang ada di pos maupun PJT itu ada kurang lebih sekitar 666 pieces mainan dewasa, kemudian 3.735 obat kuat, kemudian 36.821 jenis berbagai jenis barang lainnya yang termasuk dalam kategori larangan maupun pembatasan. Dalam pemusnahan yang dilakukan juga dihadiri oleh pemerintah Kota Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, dan Polri. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Tim Krokodil Reskrim Polsek Balikpapan Timur membekuk jaringan pencurian kendaraan bermotor. 6 pelaku yang diamankan adalah anak di bawah umur. Sebanyak 4 unit motor metik berhasil disita oleh tim Krokodil Reskrim Polsek Balikpapan Timur. 4 motor ini merupakan hasil curian dari 6 orang tersangka yang masih di bawah umur. 6 anak yang masih di bawah umur melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dengan cara berbagi peran. Ada yang mengawasi, memetik, dan juga sebagai mekanik membongkar motor untuk mengelabui kepolisian. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Trumudi mengatakan, 6 anak yang berurusan dengan hukum atau ABH telah diamankan Reskrim Polsek Balikpapan Timur. Keenam ABH ini merupakan seorang pelajar. Para wartawan dan jurnalis, ya, siang ini saya riliskan kejadian kasus pencurian yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum atau anak ABH atau anak di bawah umur, ya, yang melakukan tindak kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor. Ada berapa Pak? Motor yang dicuri ada berapa Pak? Sementara ini BB-nya ada 4 ya, ada 4 BB, tapi tersangkanya ada 6 orang ya. Ini tersangka ini sudah cukup terorganisir, artinya terkoordinasi dengan baik. Mereka ini masing-masing sudah punya peran sendiri-sendiri ya. Inilah yang nanti mau kita dalami lagi. Motor sempat dijual Pak?
Belum ada kan? Belum ada yang dijual, cuman mereka ini masih dipasarkan, kemudian mesin-mesin apa itu dipretelin terus ditukar-tukar antara motor satu dengan motor yang lain itu untuk mengelabui aparat mungkin nanti. Modusnya seperti apa, Pak? Modusnya sama, mereka terorganisir itu ada yang metik, kemudian ada yang nyimpan, kemudian ada yang meretelin ini untuk digabung-gabung, ada juga yang mapping situasi di lapangan. Untuk lokasi di mana aja, Pak? Lokasi di wilayah Balikpapan semua, di Balikpapan Timur yang banyak ya. Berapa lama mereka sudah beraksi, Komandan? Dari hasil pengembangan baru 2-3 bulan terakhir ini ya. Ditangkapnya di mana semua, terpisah atau bersamaan? Terpisah mereka. Terpisah, kita tangkap satu, kemudian di rumahnya kita kembangkan ya. Di wilayah hukum. Untuk kelanjutan hukum kepada 6 ABH akan dilakukan diversi dan mediasi antara keluarga pelaku dan korban. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pria warga Kelandasan yang mengaku sebagai wartawan untuk memuluskan aksi penipuannya dibekuk Reskrim Polresta Balikpapan yang menawarkan berbagai tawaran jasa dalam aksi penipuannya dengan meminta sejumlah uang. Inilah Ahmad, warga Kelandasan Ulu yang melakukan penipuan dengan modus tawaran jasa bantuan. Tawaran jasa rupanya tak hanya memasukkan anak ke sekolah, juga menawarkan jasa pemasangan pipa PDAM. Tersangka Ahmad meyakinkan korbannya bisa memasukkan anaknya di salah satu sekolah negeri yang diharapkan dengan meminta uang senilai 20 juta rupiah. Hingga memasuki tahun ajaran baru, anak yang dijanjikan tak kunjung sekolah lantaran tidak terdaftar. Untuk meyakinkan para calon korbannya, tersangka Ahmad juga mengaku sebagai wartawan televisi nasional ANTV. Aksi penipuan dilakukan tersangka sejak Juli 2020 lalu. Dari aksi menipunya, tersangka Ahmad bisa mendapatkan uang senilai 70 juta rupiah dan uang tersebut habis digunakan untuk berfoya-foya. Pemeriksaan pelaku mengakui bahwa yang bersangkutan bukan seorang wartawan, kemudian yang bersangkutan juga tidak dapat memasukkan siapapun ke sekolah negeri ataupun ke salah satu perusahaan. Jadi ini adalah hanya pengakuan, mengaku-ngaku saja bisa ya, atau menjanjikan. Intinya korban diminta sejumlah uang oleh pelaku agar bisa memasukkan anak ke sekolah negeri ataupun ke salah satu perusahaan. Namun ternyata itu hanya akal-akalan dan uang yang sudah terkumpul itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Berapa banyak dan uangnya? Berapa banyak, Komandan? Sementara ini yang sudah kita terima ada 4 orang, ya, 4 orang korban dengan total kerugian 34 juta. Nah, kita masih menunggu. Barangkali ada warga dari Balikpapan yang memang merasa sebagai korban untuk bisa melaporkan diri ke Satreskrim Polresta Balikpapan. Berarti dugaan ini lebih daripada 4 orang korbannya ini? Dimungkinkan, ya, dimungkinkan lebih dari 4 orang. Oleh karena kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan rayuan-rayuan ataupun bujukan-bujukan seseorang ataupun oknum, entah itu menjanjikan masuk sekolah negeri ataupun memasukkan PNS ataupun memasukkan kerja di salah satu perusahaan. Uangnya kamu uangnya kamu pakai apa, Mat? Uangnya pribadi ya. Pribadi itu apa, Mat? Ya poya-poya aja. Poya-poya? Iya. Semuanya itu? Beli apa aja, Mat? Semuanya. Kamu ngaku wartawan mana kamu? Wartawan gitu aja. Ya wartawan mana? Dari media mana kamu media ngaku? mana? Kemarin dari Antv. Antv? Iya. Oh, Dari media itu aja kamu ngaku ya? Iya. Atas perbuatannya, Ahmad dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Seorang pria ditangkap oleh unit Tipiter Polresta Balikpapan lantaran diketahui menyebarkan video tak senonoh seorang wanita. Tersangka juga kerap melakukan pemerasan terhadap korbannya. AL 39 tahun warga Balikpapan Barat ini kembali digelandang petugas kepolisian unit Tipiter Polresta Balikpapan. Tersangka diciduk oleh unit Tipiter Polresta Balikpapan setelah diketahui melakukan tindakan melanggar Undang-Undang ITE dan pemerasan. Tersangka diketahui melakukan tindak pidana ITE dengan menyebar video mesum antara dirinya dan korbannya berinisial AF di aplikasi chatting. Tersangka dan korban awalnya merupakan pasangan selingkuh dan sempat merekam adegan panas mereka di salah satu hotel di Balikpapan pada awal Februari 2020 lalu. Tidak hanya merekam, ternyata tersangka merencanakan hal lain, yakni dengan mengancam dan memeras korban untuk memberi sejumlah uang. Jika tidak dikasih, maka tersangka akan menyebar video mesum dirinya dan korban. Meski uang yang diminta sudah diberi, namun tersangka tetap menyebar video mesum tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa HP yang berisi video mesum berdurasi 19 menit dan pakaian dalam korban. Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap pelaku mengakui bahwa yang bersangkutan telah merekam aktivitas berhubungan badan dengan korban atas nama VR. Kemudian karena pelaku menginginkan sejumlah uang kepada korban namun tidak diindahkan, sehingga pelaku menyebarkan video tersebut ke beberapa orang melalui Facebook Messenger. Berarti ada pemerasan, Pak? Masih kita dalami ya unsur pemerasan. Yang jelas atas perbuatannya pelaku kami jerat dengan pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 atau pasal 35 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi, dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tersangka dikenakan pasal berlapis terkait tindak pidana ITE dan pemerasan dengan ancaman penjara di atas 7 tahun. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Satu rumah bangsalan, 2 pintu hangus terbakar di kawasan Kampung Baru Ulu, Balikpapan Barat.
BPBD Balikpapan dapat memadamkan kobaran api sekitar 45 menit. Satu rumah bangsalan kawasan Kampung Batu, Ulu RT 17 Balikpapan Barat membara. Api diketahui berkobar sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan dengan sigap memadamkan kobaran api. Lantaran kawasan yang terbakar merupakan kawasan padat penduduk serta rumah yang rata-rata terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Sekitar 10 unit pemadam dikerahkan. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 45 menit api dapat dipadamkan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan, yang terbakar satu rumah bangsalan 2 pintu, 1 pintu berpenghuni dan 1 pintu dalam keadaan kosong. Jadi kita terima laporan kurang lebih jam 8.30. Untuk saat ini daerah Baru terjadi 65. Saat ini yang terbakar adalah rumah ya, tapi berbentuk bangsal, yang satu kosong, satu terisi rumah. Ada warganya seperti itu. Awal laporan seperti apa, Pak? Laporan kita terima pertama dari masyarakat melalui telepon, terus ada informasi dari info bencana. Kita merespon, untuk unit semua kita luncurkan sehubungan daerah Baru ini untuk bangunannya hampir 80% terbuat dari kayu. Dan Pertama kali lihat gimana Mas apinya, Mas? Di situ. Waktu itu Mas lagi di mana? Di rumah, di sini lari. Baik, Awalnya gimana Mas pas Mas lihat pertama kali, Mas? tiba-tiba nyala, kencang juga angin. Kencang angin. Ada suara ledakan atau apa? Itu rumah ada orangnya, Mas? Ada. Ada. Yang itu enggak ada? Yang di belakangnya ada. Yang pertama kali yang mana? Ini kayaknya. Yang depan ini ya? Itu rumah siapa, Mas? Itu rumah ibunya. Rumah ibunya RT berapa sih? RT 17 ya? Itu pas awal Mas lihat api sudah besar. Iya. Sudah besar. Mas lagi di duduk. Sementara itu, pihak kepolisian memasang garis polisi di lokasi kejadian kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan membekuk seorang pelaku pencurian. Dari tangan pelaku, polisi menyita emas, kamera, ponsel, motor, TV, dan juga PS sebagai barang bukti. Seorang pria dengan kepala botak dan berseragam baju orange digiring petugas kepolisian Polresta Balikpapan. Pria berinisial AR 22 tahun, warga Balikpapan Barat diciduk tim beruang hitam di rumahnya setelah melakukan aksi pencurian di kawasan perapatan Balikpapan Kota. Aksi pencurian yang dilakukan tersangka pada tanggal 4 Agustus sekitar pukul 4 sore. Modus operandi yang dilakukan tersangka dengan cara melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan pelaku masuk rumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah. Sejumlah barang berharga seperti perhiasan emas, kamera, ponsel, dan sepeda motor beserta BPKB dicuri pelaku. Oleh pelaku, emas hasil curian dijual dan dibelikan TB serta PS1 oleh tersangka. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Kompol Agus Arif Wijayanto menjelaskan, tersangka diamankan di rumahnya pada tanggal 7 Agustus. Tersangka mengakui jika dirinya melakukan pencurian di kawasan perapatan Balikpapan Kota. Kemudian mencongkel jendela rumah korban. Mencongkel, kemudian pelaku masuk, kemudian mencari barang-barang ataupun benda-benda berharga yang bisa untuk diambil. Dari kejadian tersebut,
korban mengalami atau rugi atau barang-barang yang hilang dari korban. Pertama adalah 3 buah cincin emas, kemudian 1 buah kalung, kemudian 1 BPKB, berikut dengan kunci sepeda motornya, kemudian dan motor ya, motor ini kebetulan memang sedang diparkir di rumah ya. Kemudian 1 buah kamera merek Fuji, 1 buah handphone merek Vivo, dan barang-barang yang diduga berasal dari atau diduga atau barang tidak jelas ya, dari PS dan TV yang kita amankan di rumah pelaku. Nominalnya berapa dan semua itu? Totalnya sekitar 20 juta rupiah. Kebetulan lewat aja ya. Kebetulan lewat. Kamu pantau memang rumah itu? Enggak, saya mau ke atas rumahnya. Atas rumahnya tempat siapa? Pas kan di atas rumahnya penjual minuman. Mau beli minuman awalnya. Terus obeng itu kan bawa memang? Obeng itu sudah ada di motor. Oh, sudah ada di motor. Kamu congkel itu masuk, kok bisa ngambil emas sama surat-suratnya, memang sudah tahu atau gimana? Saya nggak tahu, pas ada di atas itu sudah terus tahu. Sudah kamu jual berapa? Ini kenapa ini Mu? Jatuh. Hah? Jatuh pas lari kan? Enggak. Tapi bagus aja dia, GTM-nya kuat ya berarti ya? Jatuh dia. Mau beli udah ya? minum kah? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diganjar pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Balikpapan Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.